Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama SRTG, kedua IMTK, ketiga SAME, keempat MLPL, kelima LPPF, keenam MPPA, dan ketujuh SEN. Langsung saja ke saham pertama. Ada SRTG yang hari ini ditutup naik 1,54% ke harga 1.640. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, SRTG sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG juga cukup menarik ya, karena dia mantul dari area supportnya 1.600. Jadi dengan kondisi seperti ini, ada peluang untuk SRTG rebound minggu depan melanjutkan kenaikan karena MACD-nya juga mulai menyempit, garis biru mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat, dan juga SRTG minggu ini ditutup di harga penutupan tertingginya minggu ini ya. Jadi ada peluang minggu depan dia uji resisten 1.700 terdekat ya. SRTG profitnya memang kecil, sekitar 4%, dan cut loss-nya juga tipis nih, sekitar 3,3%. Kalau tertarik ya boleh, kalau mau di swing trade juga boleh sampai 1.800. Nih 10% risk reward-nya menarik juga nih, 1/2,5. Jadi seperti itu. Untuk SRTG bisa diperhatikan, kalau ada yang beli dari daerah bawah ya tetap hold aja. Nanti lihat minggu depan kalau dia gelagatnya nggak mampu lewat 1.700, mending profit taking, karena ada potensi juga SRTG itu bergerak konsolidasi di range harga ini. Supportnya 1.590 dan resistennya 1.700. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham kedua. Ada IMTK yang hari ini ditutup di harga 2.040 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, IMTK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK hari ini tutupnya di bawah EMA 200. Jadi sangat perlu hati-hati karena IMTK itu selalu membuat higher low baru. Jadi ada peluang bisa jebol support. Dan kalau mau coba spekulasi buy, berharap ada pantulan ya, siapa tahu dia pullback sebentar sebelum turun lebih dalam, bisa aja seperti itu. Nih, tinggal cut loss kalau tutupnya di bawah 2000, bisa di 1970 atau 1960 atau disesuaikan, dan target profitnya 2200. Cut lossnya sekitar 4%, profitnya tadi sekitar 7,4%. Jadi risk rewardnya juga menarik nih untuk IMTK, asalkan mampu rebound. Kalau dia lanjut turun ya udah cut loss saja. Semoga aja IMTK mempertahankan supportnya 2000 dan IMTK ini bergerak konsolidasi di range harga support 2000 dan resisten 2200. Karena kalau dilihat dari MACD yang mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya semoga aja ada peluang IMTK minggu depan rebound. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham ketiga. Ada SAME yang hari ini ditutup naik tipis 0,93% ke harga 540. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Seminggu ini juga terus net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, IMTK diakumulasi. Langsung kalau dilihat dari broker samarinya, SAME diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SAME cukup bagus, tapi ya ini harga pertengahan karena area konsolidasinya itu supportnya 500 dan resistennya 540. Kalau tadi beli di 520 ya lumayan, tapi kan sekarang sudah naik. Cuman kalau dilihat naiknya juga volumenya kecil ya. Jadi tetap perlu hati-hati. Kalau idealnya beli SAME ini di 520 ke bawah, 520 sampai 500. Nah, harga sekarang kan di pertengahan. Memang ada peluang rebound kalau ada flow, karena hari ini juga naiknya dengan volume kecil, jadi bisa aja pancingan karena SAME hari ini membuat low baru. Low sebelumnya di 530 dan hari ini dia membuat di 520, jadi
bisa turun. Jadi seperti itu. Untuk SAME wait and see aja dulu. Kalau mau beli sekalian dia breakout 580 atau tunggu di bawah lagi, karena SAME ini akan bergerak konsolidasi kalau dia nggak mampu breakout 580. Seperti itu. Untuk SAME yang sudah punya ya tetap hot aja selama SAME nggak turun dari 500. Harusnya masih bisa di hot. Kalau yang beli dari daerah pucuk, dari 700, dari 800 ya disesuaikan aja. Kalau nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu. Kalau pakai upwards down juga tetap harus rugi waktu karena belum tahu dia naiknya kapan. Jadi seperti itu. Untuk SAME langsung saja ke saham keempat. Ada MLPL yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 4,52% ke harga 464. Kalau dilihat transaksi asing, net sell seminggu ini juga terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL hari ini koreksi dengan volume kecil pas sekarang di area bisa dikatakan support 464. Ya tinggal lihat hari Senin. Kalau dia hari Senin candlenya bullish angle pink dan minimal tutup di atas 490, ada peluang pembalikan arah untuk dia menguji resistennya 520. Karena ini kan MLPL masih konsolidasi ya, yang penting nggak jebol 460. Kalau 460 jebol, potensi menutup gapnya di 418 dan bisa sampai 362, dan bisa aja ini pola dead cat bond. Ini kan sudah terjadi pola dead cat bond sebelumnya, ini bisa lagi dimantul dan jebol lagi, atau dia konsolidasi. Saya berharapnya dia konsolidasi di atas dan mempertahankan supportnya 460. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau MLPL hari Senin tutupnya di bawah 460. Nggak usah mikir besoknya bisa rebound, ya cut loss saja dulu. Kalau dia rebound, buyback di atas. Rugi fee, iya memang, dan rugi cut loss-nya. Tapi kalau seperti itu, kalau dia balik rebound ya ada peluang profit juga menutup kesalahan sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak pakai cut loss, kalau dia turun lebih dalam, itu cut loss-nya juga lebih dalam. Jadi setiap strategi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham kelima, ada LPPF yang hari ini ditutup naik tipis 1,04% ke harga 290. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF mulai tidak ada kekuatan untuk naik lebih tinggi, atau dia konsolidasi menambah kekuatan mungkin, tapi nggak ideal beli di harga sekarang ya. Kalau mau coba di 2800 ini bisa, ini kan ada support minornya 2800. Nah di area 2800 ini bisa, tinggal kalau dia tutup di bawah 2800 cut loss dulu, karena ada peluang uji neckline rounding bottomnya ini. Nih kan ini rounding bottom, bisa aja dia retest dulu bawah terus naik lagi. Bisa aja konsolidasinya di range harga ini. Nah, kunci pertengahannya 2800, coba aja spekulasi buy di area sini, buy on weakness. Kalau dia ternyata turun ya udah cut loss dulu. Nanti buyback di bawah. Jadi peluang profitnya biasanya lebih besar dan ketutup lah pokoknya cut loss-nya. Jadi kalau mau seperti itu atau nunggu dia breakout, karena peluang LPPF nih harusnya masih lebih tinggi. Nih, ini kan resisten kunci di 3000. Kalau 3000 ini di breakout bisa tambah rally, dan secara teori rounding bottomnya ini harusnya seperti ini kenaikan. Nah, ini kan pas ke 3.500 bahkan. Jadi seperti itu, pas di area ini ya. Ini ya juga bisa dibilang resisten yang cukup kuat. Nah, jadi ada peluang rounding bottomnya ini ke atas. Kalau mau cicil di harga 2.900 juga boleh. Nanti cicil lagi di bawah di 2.800. Kalau dia jebol 2.800 tambah lagi di 2.700 atau 2.670. Tinggal jebol 2.600 cut loss. Udah gitu aja ya. Jadi seperti itu. Untuk LPPF juga bisa diperhatikan minggu depan, semoga dikasih koreksi. Jadi yang belum punya barang tuh biasanya berharap ada koreksi dulu. Kalau yang sudah punya barang tuh berharap pasti naik. Nah, tergantung mana yang banyak nih. Kalau yang berharapnya banyak koreksi mungkin bisa turun dulu. Jadi seperti itu untuk LPPF. Wait and see aja dulu kalau menurut saya. Langsung saja ke saham ke-6. Ada MPPA yang hari ini ditutup terkoreksi 3% ke harga 970. Kalau dilihat transaksi asing, net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA bisa dikatakan gagal breakout walaupun volumenya kecil, bisa aja dia nanti kembali rebound. Tapi kalau dia candle merah lagi, itu ada peluang ke 900. Jadi wait and see aja dulu menurut saya untuk MPPA. Kalau mau coba spekulasi buy, coba buy on breakout aja. Kalau dia kembali breakout dan kembali turun, ya udah cut loss lagi. Namanya trading ya seperti itu. Kalau nggak sesuai skenario ya udah caranya ya cut loss atau tunggu MPPA ini di bawah di 900 sampai 930. Beli aja di bawah karena ada peluang MPPA ini konsolidasi nanti. Kan seperti story sebelumnya nih. Di tanggal 2 September dia sempat turun sampai 915 tapi kemudian ditarik naik. Ya yang buy on weakness di area bawah ini lumayan profitnya kalau dibawa naik kemarin. Jadi seperti itu untuk MPPA. Indikator MACD juga membentuk golden cross, garis biru juga arahnya ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Volume saat koreksi tipis, tapi harganya nanggung ya untuk spekulasi buy. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Sen yang hari ini ditutup auto reject bawah ke harga 332. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sen didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen sudah mendekati area support 322. Ya kalau itu dijebol bisa sampai 300. Apakah bisa spekulasi buy untuk Sen? Tunggu dulu ya. Lihat hari Senin. Bisa buy on weakness. Kalau mau hari Senin. Nih kalau dia koreksi ya. Kalau dia koreksi ke 316, 314 atau ARB sekali lagi. Coba aja spekulasi buy. Tinggal cut loss kalau dia menyentuh harga ARB sampai jam sesi 2. Ya. Untuk Sen. Kalau saya hindari dulu. Karena Sen baru aja breakdown, jebol support konsolidasinya di 350. Jadi ada peluang dia ke support selanjutnya di 322. Wait and see aja dulu. Lihat pergerakannya, kalau ada flow masuk jam-jam market ya bisa coba ikutan cari profit 2-5% ya udah profit taking. Karena bisa aja dia ditarik naik sebentar terus dibanting lagi. Jadi seperti itu. Untuk Sen yang sudah punya dari atas ya harusnya cut loss saat dia jebol supportnya 350. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot ya yang penting siap rugi waktu itu aja. Apakah bisa balik ke atas? Sepertinya masih bisa karena Sen juga story-nya masih bagus. Masih ada peluang naik karena kalau ditarik dari bawah dia masih uptrend nih, dia bisa aja retest area 314 ini baru mantul lagi. Jadi seperti itu, yang penting nggak membuat low barunya dari 300. Kalau jebol 300 ya downtrend, walaupun memang sekarang dia terindikasi juga sudah downtrend, cuma akan strong downtrend kalau jebol 300. Seperti itu untuk Sen. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya tuh di belakang. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan, dan selamat akhir pekan.